Kisah nyata ini bisa terjadi berawal ketika ibu mertuaku menikah lagi dengan seorang pria tampan yang lumayan muda. Namanya Pak Jarwo. Orangnya lumayan ganteng dan berkarisma. Usianya baru 42 tahun. Nah, sebelum ke ceritanya, perkenalkan, namaku Dina Ambarwati. Usiaku sendiri masih 24 tahun. Suamiku namanya Baim. Umurnya 27 tahun. Aku menikah dengan Mas Baim 4 tahun yang lalu dan kami masih menetap di rumah mertua sebagai menantu yang baik. Aku harus pandai mengambil hati kedua orang tuaku, apalagi terhadap ayah mertuaku, karena beliau baru saja menikah dengan mama mertua beberapa bulan yang lalu. Otomatis mama mertua sangat menyayangi suaminya dan aku harus bisa menjaga perasaan ayah mertuaku juga. Ayah mertuaku sangat akrab denganku. Dia menunjukkan hal itu bahwa dia sudah menganggap kami sebagai anak kandungnya sendiri. Memang sih aku merasakan ayah mertuaku sangat perhatian kepada kami di dalam keluarga ini, terutama kepadaku. Beliau selalu memperhatikan kondisi dan kesehatanku. Hal tersebut beliau tunjukkan melalui cara beliau mengomentari cara makan dan diet badanku. Nak, kalau Bapak boleh kasih saran, Dina harus rutin olahraga ya supaya tetap langsing agar selalu disayang suami. Ujarnya ketika itu saat aku baru saja selesai makan. Makasih ya Pak sarannya. Ayah perhatian banget. Ujarku menjawab ucapannya. Ayah mertuaku semakin lama semakin akrab denganku dan keakraban kami menemukan titik puncak di saat suamiku, Mas Baim, pergi keluar kota untuk mengurus pekerjaan dinasnya. Begini ceritanya, suatu pagi, ibu mertuaku ke pasar untuk membeli kebutuhan dapur. Saat itu masih pukul 5 pagi. Aku bangun dari tidurku dan mulai membereskan rumah. Hal itu aku lakukan setiap hari supaya bisa meringankan beban ibu mertua yang capek mengurus rumah yang begitu luas dan besar. Aku membersihkan seluruh isi rumah, menyapu lantai dari dapur hingga sampai ke ruang tamu dan termasuk kamar ayah mertuaku juga. Saat beberapa langkah masuk ke dalam kamar ayah mertuaku, aku sangat kaget. Aku lupa ternyata ayah mertuaku masih di dalam kamar. Sejenak aku mengurungkan niatku untuk menyapu kamarnya. Namun aku melihat ada beberapa puntung rokok dan abunya berserakan di lantai. Akhirnya aku memaksakan diri untuk melanjutkan menyapunya. Saat itu ayah mertuaku tidur dengan lelap sekali. Namun saat menyapu tanpa sengaja tongkat sapuku menyenggol ujung selimut ayah mertuaku. Lalu selimut itu jatuh ke lantai dan aku melihat ayah mertua dalam kondisi tidak terlihat penutupnya. Aku sempat kaget namun aku tetap melanjutkan menyapunya, membersihkan debu di bawah dipan. Sedikit ku melirik yang ada pada diri ayah mertuaku itu. Namun saat itu aku merasa malu karena tiba-tiba ayah mertuaku bangun. Beliau melihat aku yang sedang menyapu lantai kamarnya dan buru-buru dia mengambil selimut yang jatuh tadi. Setelah selesai menutup pakai selimut itu, ayah mertuaku berkata, "Sedang apa kamu di sini, Nak? Kok kamu masuk ke kamar ayah?" "Oh ya maaf ya, tadi aku tidak sengaja, karena melihat ibu pagi-pagi harus membersihkan rumah setiap hari, jadi aku bantu ya, maafin Dina ya," ujarku dengan wajah memerah karena malu. "Tapi kamu sudah lihat semuanya tadi, Mama pin Dina ya," ujar ayah. "Yah maaf," ujarku. "Ya sudah tolong bikinin kopi untuk ayah ya," ujar beliau. Lalu aku segera pergi ke dapur membuatkan kopi untuk ayah mertuaku. Singkat cerita, sejak kejadian itu, entah kenapa aku selalu terinspirasikan ayah mertuaku itu, sehingga aku tidak fokus beraktivitas. Bahkan untuk memberi kebutuhan kreatif suami pun, aku tidak bisa berkonsentrasi dan kejadian itu pun masih berlanjut. Tidak hanya sampai di situ, pernah suatu hari kala itu hanya ada aku dan ayah mertuaku berada di rumah. Kejadiannya sekitar jam 8 pagi. Saat itu aku mau mandi dan ingin pergi ke kondangan perkawinan temanku. Saat mandi entah kenapa aku tiba-tiba lupa membawa handuk. Lalu aku memanggil suamiku untuk mengantarkan handuk. Tapi ternyata suamiku sudah pergi berangkat kerja. "Kenapa Nak Dina?" "Suamimu Baim sudah berangkat kerja dari tadi pagi karena dia buru-buru ada pertemuan di kantor," ujar ayah mertuaku yang kebetulan berada di dekat meja makan. "Tolong anterin handuk ya. Aku lupa maaf ya sebelumnya," ujarku sedikit malu-malu. Ayah mertuaku pun langsung membawa handuknya lalu memberikannya kepadaku dengan sedikit membuka pintu kamar mandi. Kepalaku nongol memberi tanda bahwa aku ingin mengambil handuk itu. Namun entah sengaja atau tidak,
Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka dengan begitu lebarnya dan tampillah diriku dalam kondisi yang seperti itu. "Maaf nak, ayah tidak sengaja." "Maaf banget nak," ujar ayah mertuaku saat melihatku saat itu. Batinku sepertinya mertua ini sengaja ingin melihatku, karena memang dari awal dia itu sangat memperhatikan keadaanku, bahkan dari pola makan dan diet pun diperhatikannya. Setelah kejadian beruntun itu, aku melihat tingkah ayah mertuaku mulai aneh denganku. Diam-diam dia sering memperhatikanku. Dia sering melirikku dari kejauhan hingga sampailah pada suatu hari ayah mertuaku datang menemuiku yang sedang duduk di taman belakang rumah. "Sedang apa nak Dina?" ujarnya. Ayah, enggak ya. Ini aku sedang memperhatikan ikan di kolam itu. Sini pak, duduk di sini, tawarku." Hari itu ayah mertuaku mengajakku ngobrol dan bercanda ria. Perlahan aku menjadi kagum dan terhibur melihat ayah mertuaku itu. Dan saat asik ngobrol, tiba-tiba mendadak cuaca mendung. Langit menjadi gelap. Lalu kami melanjutkan obrolannya di ruang tamu keluarga. Di sana terdapat Yamaha NMAX Turbo terbaru yang tempo hari dibeli suamiku. Saat itu suami dan ibu mertuaku kebetulan sama-sama sedang tidak ada di rumah. Mas Baim masih di kantor. Sementara ibu mertuaku sedang mengikuti kegiatan arisan bersama teman-temannya. Cuaca mendung tadi berubah menjadi hujan deras dan tiba-tiba cuaca menjadi gelap hingga obrolan kami pun tidak terdengar dengan jelas. Lalu kami memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing. Saat di kamar, aku mendapati chat WhatsApp masuk ke HP iPhone 16 Pro Max milikku. Ternyata dari suamiku yang meminta izin. Katanya hari itu dia terpaksa kerja lembur. Dengan berat hati aku pun mengizinkannya dan anehnya kebetulan atau tidak, ibu mertuaku mendadak menelpon ayah mertuaku juga. Katanya dia belum bisa pulang hingga pukul 12 malam nanti dikarenakan teman arisannya mendadak mengalami stroke ringan dan terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Akhirnya saat malam tiba, di rumah hanya ada aku dan ayah mertuaku saja. Kala itu kondisi malam mulai gelap disertai suara hujan yang deras membasahi atap hingga terdengar suara tetesan air yang sedikit membuat aku merinding. Secara bersamaan, tiba-tiba terdengar suara petir. Jujur saja aku sedikit ketakutan saat itu karena posisi kamar tidurku berada di posisi paling ujung dengan gelisah. Akhirnya aku memutuskan untuk memanggil ayah mertuaku. Tok tok, tok, suara pintu diketuk. "Ya aku takut nih," ujarku. Tidak lama kemudian ayah mertuaku langsung membuka pintu kamarnya. Setelah ayah mertuaku membuka pintu, aku bilang kepada ayah kalau aku takut sendirian di kamar karena saat itu tiba-tiba lampunya mati. Dengan segera ayah mertuaku mencoba mengecek listriknya dan ternyata saat itu sedang ada pemadaman listrik dari PLN setempat. "Ya sudah nak, kalau begitu nak Dina tidur di sofa ruang TV aja ya. Nanti bisa ayah temenin dari dalam kamar ayah," ujarnya. "Tapi ya kan kondisi masih gelap, aku takut," ujarku. "Ayah kan tahu kalau aku fobia sama kegelapan dan kehampaan," kataku. "Ya sudah jangan takut. Tunggu sebentar ayah ambilkan lilin di belakangnya," ujar ayah sambil memegang kedua bahuku seraya memberikan ketenangan untukku. Saat itu sebenarnya aku sendiri bisa mengambil lilin dan menyalakannya. Tapi entah kenapa malam itu aku jadi manja sama ayah mertuaku. Itu mungkin karena ayah mertua sudah tahu semua yang ada pada diriku. Jadi aku sudah tidak merasa canggung lagi sama ayah mertua. Setelah beberapa menit, ayah mertuaku kembali dari mengambil lilinnya. Aku melihat dari kejauhan ayah mertua melirik diriku yang saat itu aku memang menggunakan baju tidur yang biasanya aku pakai setiap hari. "Ini nak, lilinnya. Sekarang sudah tidak gelap lagi. Silakan tidur ya. Semoga mimpi indah," ucapnya. "Iya ya, makasih ya," sahutku. Belum ada 1 menit aku tidur. Lagi-lagi suara petir menakutkan malam itu. Jantungku berdegup kencang. Lalu dengan nekat aku memaksa diri untuk tidur di kamar ayah mertua. "Loh kok tidur di sini nak? Jangan dong. Nanti Baim dan ibumu tahu kita dalam satu ruangan. Mereka bisa berpikir negatif tentang kita," ucap ayah. Ayah mertuaku dengan sedikit takut melihat tingkahku malam itu. "Tenang saja ya, aku akan jamin semuanya. Aku jamin Mas Baim dan ibu tidak akan tahu masalah ini. Percaya padaku ya. Please aku mohon ya. Aku takut tidur di luar sendirian. Gelap ya," ujarku sedikit memelas supaya diizinkan oleh ayah mertuaku. "Ya sudah kalau gitu, nak Dina tidur di atas aja,"
Ayah yang di bawah. Kasihan Nak Dina kalau di bawah dingin, ujarnya. Awalnya aku menolak karena ayah mertua memaksaku tidur di atas. Namun akhirnya aku menurutinya. Maafin aku ya Yah. Akhirnya ayah deh yang tidur di bawah, ujarku saat itu. Malam itu aku tidur begitu nyenyak dan tiba-tiba aku terbangun dari tidurku. Rupanya di sebelahku sudah ada ayah mertuaku. Maaf Nah, maaf ya ini terpaksa. Ayah tidak tahan tidur di bawah. Nah dingin banget, ujar ayah mertuaku ketika itu sembari meminta selimut. Saat itu tepat pukul 1 malam. Aku dengan kondisi setengah sadar dari tidur sedikit aku berucap. Iya yang gak apa-apa, tarik aja selimutnya, daripada ayah kedinginan, ujarku sambil memejamkan mataku. Rasa kantuk sangat berat malam itu. Suara hujan dan tiupan angin malam membuat selimut tidak mampu menahan rasa dingin yang mulai menusuk tulang. Malam itu aku dan ayah mertuaku terbawa suasana kreatif yang tidak wajar dan akhirnya terjadi peristiwa pekerjaan kreatif yang tak pernah kuduga sebelumnya seumur hidupku. Semua orang juga pasti tahu jika berdua, siapapun pasti akan terkreasikan oleh suasana seperti itu. Bahkan suasana itu terjadi berulang kali hingga berkali-kali. Suasana yang bisa dibilang sangat dramatis, berawal dari rasa dingin hingga menuju rasa hangat yang luar biasa. Sebelumnya hal itu sangat jarang aku temukan dari suamiku, karena suamiku orangnya super sibuk. Aku yang baru saja menikah memang berada pada posisi yang sangat membutuhkan kasih sayang dan sangat membutuhkan dengan yang namanya berbagi kreativitas. Malam itu adalah malam pertama kalinya aku diberi pengalaman kreatif berharga oleh ayah mertuaku. Tidak hanya sampai di situ, tapi terus berlanjut. Saat pagi aku bangun lebih dulu untuk mulai masak dan membersihkan rumah. Saat berdiri dari tempat tidur, aku perhatikan ayah mertua tidur begitu nyenyak. Saat di dapur, baru aku menyesal, air mataku jatuh. Aku menyesal sudah mengkhianati suamiku. Aku sadar ini salah, seharusnya ini tidak boleh dilakukan. Hari itu aku menangis di dapur. Aku menyesali kejadian malam itu. Saat meresapi kesedihanku, tiba-tiba ayah mertua datang menghampiriku. Lalu ayah mertua berdiri di hadapanku. Melihat dia memperhatikanku, aku hanya bisa menunduk malu. Tak sanggup aku memandang wajahnya. Maafkan ayah Nak. Malam tadi ayah benar-benar hilaf. Ayah tak tahu lagi harus gimana. Tapi kalau boleh jujur, ayah menyukaimu, ucapnya. Mendengar kalimat itu hatiku jadi dilema. Aku juga menyukainya. Tapi di sisi lain aku sudah berdosa mengkhianati suamiku. Iya ya, aku juga mengagumi ayah. Tapi gimana dengan ibu dan Baim? Semua tergantung kita. Kita harus pandai menutupi semuanya. Ayah mertuaku mulai merayu hatiku yang sudah berlumur dengan kekaguman. Akhirnya aku mengiyakan kemauan ayah mertuaku. Semakin hari, aku semakin memiliki perasaan pada ayah mertuaku itu. Perasaan itu semakin tumbuh hingga aku sulit mengendalikannya. Tapi aku tidak boleh egois. Pak Jarwo adalah ayah mertuaku sendiri. Semua ini sama saja aku mengkhianati suami dan ibu mertuaku sendiri. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku selalu lupa diri jika berada di dekat ayah mertuaku itu. Dan hal itu selalu berulang. Sebenarnya aku sadar ini semua salah. Tapi aku tak kuasa menahannya. Hari demi hari aku dihantui rasa bersalah dengan apa yang sudah aku lakukan. Istri dan menantu macam apa aku ini. Akhirnya aku bertekad ingin menghentikan semua ini sebelum terlambat. Aku tak ingin merusak rumah tangga mertuaku dan rumah tanggaku sendiri. Dan aku berjanji kepada ayah mertuaku, aku tidak ingin mengulanginya lagi. Ini adalah dosa. Aku juga berjanji di dalam hatiku sendiri. Jika ayah mertuaku menginginkannya lagi, aku harus bisa menolaknya. Aku harus mencari cara agar semua ini berakhir. Walaupun sebenarnya masih ada perasaan itu. Lalu aku coba memberikan pengertian kepada ayah mertuaku. Tapi ayah malah merayuku. Dia tidak ingin menyudahi semua ini. Dia bilang kalau dia terlanjur mencintaiku lebih dari rasa sayangnya pada istrinya, Mas Baim, dan ibu mertua. Sama sekali tidak mengetahui yang sudah kami lakukan. Aku harus bisa menutupi hal ini serapat mungkin. Aku tidak ingin kejadian ini bisa menghancurkan rumah tangga kami, ujarnya. Suatu hari Mas Baim pamitan untuk pergi dinas keluar kota.
Hal itu dimanfaatkan oleh Pak Jarwo. Kebetulan saat itu ibu mertua sedang ada tamu. Lalu aku pergi ke dapur membuatkan minuman untuk tamu ibu mertua dan apa yang terjadi? Rupanya hari itu ayah mertuaku menyusulku ke dapur. Ah, ada apa ya? Ayah mau minum kopi juga? Tanyaku. Enggak nak, suamimu Baim sedang pergi ya tadi pagi, katanya. Iya ya, jawabku. Aku saat itu sudah menduga pasti ayah mertuaku menginginkannya lagi. Nanti saja bikin minuman untuk tamu ibumu. Mereka juga sudah pergi nak, ujar ayah. Berarti hari ini cuma kita berdua dong, ucapku. Iya nak, ini kesempatan untuk kita lagi nak. Ayah mertua meminta hal kreatif itu lagi. Awalnya aku menolak ajakan ayah mertuaku, namun aku sudah terlanjur terlena dengan sosok kreatif dirinya. Akhirnya aku menuruti pekerjaan kreatifnya. Saat di dapur, saat itu aku sedikit terpaksa bercukur-ruku, tapi ternyata aku juga masih membutuhkan kerjaan kreatif itu. Tidak bisa aku bohongi, Mas Baim pun jarang memberikan pekerjaan kreatifnya untukku. Kegiatan kreativitas itu terus berulang dan baru berhenti di saat 3 bulan kemudian, karena Mas Baim bahagia melihat kondisiku saat itu. Karena aku halim. Singkat cerita, 1 tahun berlalu, kami sekeluarga merayakan hari kelahiran anak pertamaku. Wajahnya sangat mirip dengan wajah kakeknya Pak Jarwo. Melihat hal itu, untungnya gak ada kecurigaan pada diri Mas Baim. 1 bulan kemudian, aku memutuskan mengajak Mas Baim pindah dari rumah mertuaku. Itu tamat. Begitulah kisah pengalaman pahit sekaligus manisku. Aku bingung harus bahagia atau terluka. Ah, lupakanlah. Yang penting sekarang aku lega bisa menjauh dari Pak Jarwo, ayah mertuaku.